pada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan PPI Negara. Dan selamat sore juga kepada Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, sudah bergabung bersama kami. Pak Nadiem. Halo, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum kita memulai sesi sharing pada sore hari ini, rekan-rekan izinkan saya untuk memberikan sekedar review tentang main session kita pada kali ini yang bertema peran generasi muda dalam kebangkitan nasional pasca pandemi COVID-19. Karena seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia, yang telah berdampak terhadap seluruh sektor. Generasi muda Indonesia, baik unsur mahasiswa maupun non-mahasiswa, menjadi salah satu elemen yang ikut terdampak dengan adanya pandemi ini. Untuk memulai sesi diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan pembuka kepada Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, yaitu menurut Mas Nadiem, kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan oleh generasi muda Indonesia untuk berkontribusi kepada Indonesia di era pembangunan nasional pasca COVID-19 ini, dan program atau kebijakan apa saja yang sudah atau akan disiapkan oleh Kemendikbud untuk mengoptimalkan peran diaspora muda Indonesia dalam berkontribusi dalam pembangunan nasional Indonesia pasca pandemi. Pada Mas Mendikbud, dipersilahkan. Terima kasih. Mungkin pertama saya sedikit nostalgia nih ngomong-ngomong sama pelajar pemuda yang di luar negeri, because I was you. I was you for a long time gitu. Wow. Dan karena saya ke luar negeri dan banyak sekali sekolah di luar negeri, saya suka lucu kalau orang berbicara mengenai kalau kita ke luar negeri jiwa nasionalisme kita mungkin lebih turun atau kita lebih tidak mengenal budaya kita. Padahal yang saya baru sadar keindonesiaan saya pada saat saya ke luar negeri. Lucu ya? Ya, kita semua begitu. Kita baru sadar patriotisme kita sebagai warga Indonesia itu saya nggak sadar waktu saya di Indonesia aja. Waktu saya keluar dari Indonesia baru saya sadarlah keindonesiaan saya. Itu satu ya observasi saya yang menarik. Bentar, nggak apa-apa kan, informal aja kan? Mumpung ada menteri yang masih semuda lah, masuk kategori milenial lah, jadi oke lah. Kedua, ini ngomongin pengalaman saya sebelum saya jadi menteri ya, waktu saya masih di dunia digital dan dunia profesional. Itu untuk bisa mendapatkan perspektif dari luar negeri, untuk datang dan melihat hal-hal di dalam Indonesia dengan perspektif baru, itu luar biasa. Menurut saya menjadi salah satu competitive advantage saya yang luar biasa waktu saya mulai berbisnis dan melakukan berbagai macam disruptive teknologi di Indonesia. Contoh ya, selama kita ambil contoh paling jelas lah, ojek. Kami semua di Indonesia udah menggunakan ojek, saya udah gunain ojek jadi saya umur berapa, 14, 15, saya selalu kemana-mana naik ojek. Tapi baru setelah saya keluar dari Indonesia dan saya melihat berbagai macam inovasi teknologi dan kembali ke Indonesia, barulah saya sadar betapa valuable-nya ojek itu di Indonesia. Ya, menjadi salah satu sekarang sektor employment terbesar. Kita telah ojek online itu adalah satu sektor employment dan berbagai macam inovasi dan bisnis turunan dari itu yang menciptakan satu perusahaan yang paling besar mengemploy masyarakat di Indonesia, perusahaan swasta yang paling besar. Menciptakan jutaan pekerjaan baru. Jadi maksud saya adalah kita ini sebagai kita ya, saya bilang kita karena saya bagian dari Anda juga gitu, cuman alumni lah. Perspektif luar negeri itu sebenarnya mengasah nasionalisme kita. Dan yang kedua, memberikan kita insight atau perspektif untuk melihat hal-hal yang semuanya sudah take it for granted di dalam negeri, kita bisa melihatnya melalui lensa baru. Dan itu adalah alasan kenapa objektif nomor satu saya adalah kalian semua balik ke Indonesia. Itu udah nomor satu objektif saya. Caranya nggak tahu. Caranya ada berbagai macam opsi. Yang itu yang sebenarnya saya harapkan saya dapat pendapat dari teman-teman di sini. Tapi objektif nomor satu adalah come back. Itu dulu. Come back and do something gitu. Jadi itu yang
buat saya adalah objektif nomor satu, dan bagaimana caranya kita memastikan bahwa semua lulusan-lulusan ini, walaupun misalnya mau mencari pengalaman di berbagai macam mancanegara dulu kerja, nggak apa-apa, tapi eventually harus ada path terhadap kembali ke tanah air. Ya, jadi itu adalah my personal objective dan saya butuh bantuan teman-teman PPI untuk bisa mencapai itu. Tapi tentunya ada banyak sekali kendala-kendala mengenai balik. Saya nggak naif. Saya mengerti ada berbagai macam teman-teman di sini yang punya sektor-sektor, punya passion-passion di sektor tertentu yang dua alasan, mungkin sektor itu tidak berkembang di Indonesia, atau dua, tidak bisa mencari nafkah yang layak di sektor itu di Indonesia. Ada juga teman-teman yang banyak punya tantangan, sudah punya degree di satu bidang, tapi mungkin tidak bisa berpraktek di Indonesia karena degree itu belum diakui atau apa-apa. Dan itu adalah beberapa step yang harus saya segera selesaikan, gitu. Terutama penyetaraan degree di atas dengan degree di luar negeri dan di dalam negeri. Itu pokoknya saya komit lah. Saya akan cari jalannya gimana caranya memastikan bahwa semua degree itu diakui dan bisa menjadi bukan hanya bisa bekerja di Indonesia, tapi bisa akselerasi. Itu makanya akreditasi internasional sekarang aja buat universitas, artinya sekarang di perguruan tinggi Indonesia karena kebijakan kita udah nggak perlu lagi mengambil akreditasi lokal kalau sudah dapat akreditasi internasional. Lalu langkah berikutnya adalah mahasiswanya, degree-nya, ya kan. Jadi itu salah satu hal yang ingin kita pastikan untuk menghilangkan alasan bagi adik-adik untuk nggak pulang. Itu karena opportunity dan kesempatan, yes, kita dalam masa pandemi COVID ini yang luar biasa tragisnya. Tetapi dari sisi kesempatan, dari sisi opportunity, baik dari entrepreneurship maupun dari karir, dengan punyanya pendidikan luar negeri datang ke Indonesia, itu kita bisa menciptakan berbagai macam inovasi, berbagai macam kesuksesan di dalam bidang apapun. Itu saya janji lah, dan saya lah contohnya. Gitu. Jadi, dan banyak kayak saya, bukan cuma saya, ada banyak sekali teman-teman saya yang melakukan hal yang sama di Indonesia. Gitu. Nah, sorry ya agak panjang tadi intronya, cuman ini kan personal buat saya nih, ngomong-ngomong sama anak-anak yang di luar negeri pasti lagi mikirin gimana ya balik ke Indonesia nggak ya, apa kerja di situ apa nggak ya, bikin bisnis sendiri apa nggak ya, dan lain-lain gitu. Ya, jadi saya kepengen menjelaskan saja bahwa I was in the same position. Saya mengerti berbagai macam konsiderasi yang sedang dipikirkan. Tapi I can tell you, kalau dari opportunities, apalagi di entrepreneurship, Indonesia nomor satu. It's the best. Artinya market yang besar banget. Berbagai macam hal yang rusak, yang bisa dibenerin. Dan itulah kesempatan itu berasalkan dari hal-hal yang masih belum optimal. Gitu. Jadinya dari semua, dari sisi profesional entrepreneurship. Oke, jadi kita mungkin masuk sekarang. Apa tadi pertanyaan yang pertama? Mas moderator, tadi saya mungkin menjawab yang kedua tadi mengenai program-program walaupun belum detailnya. Saya mau sebelum itu menjawab bagian yang pertama. Tadi saya lupa, mohon diulang lagi Mas Niko. Tadi apa pertanyaan pertamanya adalah biar jelas. Ya, menurut Mas Menteri, Mas Mendikbud ini kira-kira kompetensi apa yang perlu kami siapkan selaku diaspora muda Indonesia supaya kita bisa kembali ke Indonesia membangun negeri kita ini, khususnya setelah pandemi COVID-19. Oke. Kompetensi apa yang perlu ditekankan? Oke, yang perlu Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Karena kalau mau kita secara saintifik menjawab dan akurat, itu adalah jawaban yang tepat itu selalu it depends. It depends. It depends on mau kemana, mau ke sektor apa. Tapi secara generik, ada beberapa hal-hal yang sudah pasti akan berguna di sektor apapun untuk kembali, ya. Yang pertama adalah apapun yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan exposure ke dalam dunia teknologi, itu akan membantu. Itu udah pasti akan membantu. Mau sektornya apapun, bukan harus sektor startup atau sektor digital, enggak. Mau sektornya fashion, mau sektornya accounting, mau sektornya manufacturing, mau sektornya agraria, apapun sektornya, exposure ke dalam aspek teknologi
di dalam sektor masing-masing itu akan sangat satu, demand-nya akan sangat besar kalau ada pengalaman seperti itu. Pengalaman itu di-define sebagai ngambil course, ya, ngambil mata pelajaran di situ, ataupun mengambilkan internship, summer internship, atau apapun, exchange program yang spesifik, atau certification course, ya, mumpung lagi di luar negeri, di mana banyak sekali pilihan, mendapatkan berbagai macam course di dalam kurikulum universitas maupun di luar, ya. Apapun yang hubungannya dengan software engineering, sama design, digital design, sama AI, machine learning, walaupun preliminary, walaupun hanya rudimentary, itu menurut saya nggak ada ruginya sama sekali. Ya, itu udah pasti hanya ada positive benefitnya. Itu yang satu. Any type of digital courses, digital certification courses, anything to do with technology. Kedua adalah mencoba melakukan sesuatu yang entrepreneurial, dan saya mau emphasis bahwa entrepreneurial itu bukan berarti bikin bisnis selalu, ya. Entrepreneurial itu artinya menciptakan sesuatu, baik itu organisasi non-profit atau suatu organisasi mahasiswa perkumpulan baru atau suatu bisnis baru, bisnis catering, apapun, untuk melatih diri menciptakan sesuatu dari nol. Itu mau jadi entrepreneur apa tidak nggak masalah. Yang penting punya pengalaman melakukan itu. Pengalaman sukses dan gagal di itu sama aja pentingnya, ya. Malah pengalaman gagal saya itu buat pembelajaran saya jauh lebih penting buat saya daripada pengalaman-pengalaman yang sukses. Jadinya untuk mencoba mendirikan sesuatu yang baru, baik itu bisnis atau non-profit, itu menurut saya pada saat kita keluar dari dunia akademi, pengalaman itu akan menjadi salah satu yang terpenting. Ya, jadi intra-entrepreneurship, social entrepreneurship, apapun, start something, lead it, dan itu akan memberikan berbagai macam pendalaman soft skill, pendalaman leadership, pendalaman inovasi. Dan ketiga, kalau boleh saya tanya apa saja kompetensi-kompetensinya, menurut saya salah satu yang terpenting adalah untuk aktif mendevelop network. Aktif mendevelop network. Saya melihat banyak sekali diaspora kita di kota-kota. Waktu saya di Amerika itu juga banyak sekali diaspora. Saya sekolah di London, saya sekolah di Boston, saya sekolah di Cambridge. Saya pernah sekolah di New York dulu, sama Australia waktu TK. Jadi saya udah di mana-mana pernah sekolah, dan saya notice banyak sekali diaspora Indonesia yang hanya juga bersosialisasi sama anak-anak Indonesia lainnya. Dan walaupun ini baik dan itu akan menciptakan network friendship yang sangat kuat pada saat mereka kembali ke Indonesia, tetapi saya rasa harus juga ditingkatkan kita mendevelop network global. Jadinya ini bukan kompetensi, tapi ini adalah suatu strategic asset yang harus dikembangkan mumpung kita masih di luar negeri, untuk menemukan pertemanan dan network future network orang-orang dari berbagai macam dunia, karena semua universitas di mana ada anak Indonesia itu jumlah anak internasionalnya pasti tinggi, benar kan? Dan dari situlah kesempatan. Jadinya untuk mencapai lifelong friends itu luar biasa. Teman-teman saya yang dari Latin Amerika, Eropa, Amerika, semua itu memberikan saya bantuan dan perspektif mengenai semua venture dan bisnis yang saya lakukan, dan memberikan saya akses kepada berbagai macam orang-orang hebat di negara-negara mereka, yang saya sekarang menggunakannya untuk mendapatkan misalnya akses ke dunia pendidikan yang dikenal teman-teman saya di Meksiko, di Peru, di UK, gitu. Jadi mungkin itu 3 hal pesan saya, ya. Start something. 2, learn some digital skills, get it under your belt, get comfortable with it. Dan nomor 3 adalah make non-Indonesian friends as well. Itu 3 hal yang mungkin menurut saya akan paling valuable. Saya stop di situ dulu, ya. Siap, luar biasa. Itu teman-teman PPI dan non-PPI di sini bisa di take notes, ya. 3 hal yang menurut Mas Mendikbud Nadiem Makarim penting untuk kita pelajari dan penting untuk kita dapatkan ke depannya. Learn something related to digital, related to technology, apapun yang berkaitan dengan teknologi, gitu ya, inovasi teknologi.
Kemudian yang kedua, start something new. Jiwa-jiwa entrepreneur ini harus kita tumbuhkan lagi. Dan yang ketiga, memperluas relasi kita di dunia internasional. Luar biasa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi pertanyaan termin pertama, Mas Mendikbud. Ini sudah ada 3 orang penanya yang menyatakan diri bertanya kepada Mas Mendikbud. Yang pertama mungkin kita persilahkan kepada Koordinator PPI Dunia, Mas Fadlan Muzaki, untuk memulai. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Nadiem, Pak Menteri, sebenarnya simpel pertanyaan saya, namun setelah ini saya mau berikan kesempatan ke Ketua Komisi Pendidikan, karena ini sangat related sama hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman di Komisi Pendidikan. Namun sebelum itu saya ada pertanyaan sedikit. Kira-kira ke depan, apakah kita, PPI Dunia dan Kemdikbud bisa berkolaborasi untuk menaungi pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri, terkhususnya bagi mereka yang tidak ada atase pendidikan dan kebudayaan atau Atikbudnya. Karena saya melihat masih banyak negara-negara yang masih belum ada Atikbudnya, namun pelajar-pelajar di Indonesia itu banyak. Tidak hanya ratusan, bahkan ada beberapa negara yang ribuan. Dan beberapa di antara mereka ada yang negara-negaranya juga negara-negara yang sedang dilanda konflik, sehingga hal ini menjadi dilema bagi mereka. Mau pulang salah, belum dapat gelar, tapi mau menetap di sana juga keamanan mereka juga patut untuk dipertimbangkan. Namun sebelum menjawab, saya mungkin berikan kesempatan untuk Mas Kifa sebagai Ketua Komisi Pendidikan, mungkin bisa diskusi lebih banyak dengan Pak Nadiem, karena banyak gerakan-gerakan yang mungkin bisa dikolaborasikan. Siap. Maaf, dari Mas Kifa? saya? Oh, Mas Kifa, ya. Sudah bergabung bersama kami? Tadi sudah. Oke, mungkin Mas Kifa masih ada kendala teknis di jaringannya. Mungkin untuk pertanyaan dari Pak Koordinator Fadlan Muzaki tadi, Pak Menteri, apakah boleh dijawab terlebih dahulu terkait keadaan ketersediaan Adikbud di negara-negara yang belum ada Adikbudnya di dunia ini? Iya, kami sadar bahwa mungkin dari kementerian masih banyak ya negara yang belum ada Adikbudnya, walaupun representasi pelajar Indonesia itu masih banyak. Jadi 2 hal, satu akan kami evaluasi tentunya dari kementerian untuk menilai apakah patut kita buka Adikbud di negara-negara tersebut, itu salah satu opsinya. Dan atau yang kedua adalah mengambil beberapa fungsi-fungsi Adikbud tersebut untuk menariknya mungkin ke Adikbud di negara yang dekat dari negara itu, ataupun memberikan layanan yang serupa melalui online dan melalui berbagai macam layanan Kemdikbud untuk teman-teman di situ. Tapi saya mau tanya, terutama apa layanan yang dibutuhkan yang kalau tidak ada Adikbud di situ, itu secara spesifik apa, Mas Koordinator? Mohon dijelaskan kepada saya. Yang paling dikangenkan dengan layanan Adikbud itu apa sebenarnya yang dibutuhkan, yang paling esensial bagi pelajar-pelajar Indonesia? Ya, pertama mungkin penyetaraan ijazah. Mungkin bagi kita sebagai contoh, saya yang kuliah di Tiongkok, karena ada Adikbudnya kita mudah untuk mendapatkan surat rekomendasi, karena memang ada bagian yang fokus untuk memberikan surat keterangan sekolah atau kuliah. Namun bagi teman-teman yang tidak ada Adikbudnya mungkin itu agak sulit, karena mereka harus ke atase sosial budaya sebagai contoh dan lain semacamnya. Selain itu juga mungkin pembinaan pelajar atau pembinaan mahasiswa, mengingat juga sekarang Pak Menteri banyak isu-isu radikalisme. Kalau misalkan kita bisa menggandeng teman-teman semua, mungkin isu-isu radikalisme itu bisa kita turunkan kuantitas atau intensitasnya, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau memang isu utamanya itu adalah kesetaraan daripada pembelajaran dilakukan di luar negeri, itu jelas saya dan Dikti dan Dirjen Dikti itu sedang merancang berbagai macam reformasi di dalam penyetaraan tersebut, sehingga bisa terjadi secara otomatis dan jauh lebih mudah. Jadinya bukan ad hoc lagi kita harus mengevaluasi satu persatu penyetaraan degree pelajar pemuda kita di luar negeri, tapi ini bisa kita lakukan dengan cara yang lebih ada pre-approval system yang jauh lebih cepat dan efisien. Dan ini akan memberikan kepercayaan diri bagi pelajar-pelajar kita untuk pada saat mereka kembali, mereka bisa
melanjutkan pekerjaannya, mendapatkan gelarnya, ataupun mendapatkan pekerjaan yang telah diakui di sistem kita. Dan itu adalah salah satu work stream terpenting di Dirjen Dikti yang sedang kita, makanya saya mention tadi di poin saya pertama adalah masalah penyetaraan degree tersebut. Untuk isu-isu lain mengenai pembimbingan pelajar di luar negeri dalam isu-isu seperti anti radikalisme dan lain-lain, itu adalah masuk ke dalam program kita ini ada nama preliminary-nya adalah 3 dosa di unit pendidikan kita ya. Namanya ada 3 dosa. Dosa pertama adalah intoleransi. Dosa kedua adalah kekerasan, perundungan, bullying. Ketiga adalah kekerasan seksual. Dan ini yang di dalam unit pendidikan kita maupun perguruan tinggi dan di pendidikan dasar dan menengah, ini akan menjadi special program fokus kita selama 4,5 tahun ke depan untuk bisa mengeradikasi praktis-praktis yang seperti ini, yang merupakan bagi saya harus ada zero tolerance terhadap ini. Teman-teman pelajar di luar negeri perannya sangat penting sebenarnya dalam juga bisa mendukung program-program ini. Dan kalau kita bisa mengextend program itu kepada atikbud kita maupun juga melalui PPI, itu saya akan sangat mengapresiasi dan akan saya dukung itu program itu dengan penuh semangat. Baik, terima kasih Mas Mendikbud atas jawabannya, karena memang kondisi pelajar Indonesia yang ada di luar negeri bervariasi. Bahkan kita sempat dapat laporan kemarin itu ada kasus kuliah magang yang ternyata dalam tanda kutip dipekerjakan mahasiswa-mahasiswa itu yang ada di Taiwan salah satunya, sehingga posisi Adikbud di sini kami rasa cukup penting untuk menjadi protektor lah bagi pelajar-pelajar Indonesia yang ada di luar negeri ini. Terima kasih sekali atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua di termin pertama ini, kedua dan ketiga sekaligus saya berikan kepada calon koordinator PPI Dunia yang berikutnya, yaitu ada Mas Anam dari PPI Ceko dan Mas Irham Nirofiun dari PPI Tunisia. Mungkin kepada Mas Anam dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Niko, moderator. Suara saya jelas, Mas? Jelas. Ya, jelas. Assalamualaikum Mas Menteri. Salam kenal Mas Menteri. Senang sekali bisa bertemu dalam kesempatan ini. Mohon izin ada 3 poin ini yang ingin saya diskusikan dengan Mas Menteri dalam kesempatan yang luar biasa. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Niko bahwa saya sebagai calon koordinator PPI Dunia 2020-2021 ada 3 program yang saya lihat bersinggungan dengan bidangnya Mas Menteri yang ingin saya diskusikan di sini. Pertama, saya memiliki program perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri. Nah, pertanyaan saya, Mas Menteri, apakah menurut Kemendikbud domain perlindungan pelajar ini ada di bawah Adikbud atau lebih kepada Kementerian Luar Negeri? Karena ketika ada permasalahan pelajar, sebagaimana tadi Mas Niko cerita masalah menurut saya kayak human trafficking atau student trafficking, ini kan juga menjadi masalah. Atau juga rekan-rekan kami di Timur Tengah yang berada di daerah konflik, di mana di Yaman sendiri pada saat tahun 2015 terjadi perang, teman-teman dievakuasi, ketika kembali juga itu mengalami kesulitan, Mas Menteri. Itu poin pertama. Mohon izin. Kedua, saya memiliki program peningkatan kualitas penelitian mahasiswa Indonesia di luar negeri. Mohon maaf Mas Menteri, koreksi saya jika salah. Saya melihat Kemendikbud ini lebih fokus kepada pendidikan dalam negeri saja. Padahal menurut saya platform pendidikan itu tidak hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri, karena kami juga bagian dari platform pendidikan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Seperti kita ketahui bahwa LPDP yang menjadi ujung tombak beasiswa ke luar negeri bukan berada di bawah Kemendikbud Dikti, tapi berada di Kementerian Luar Negeri. Nah, itu kenapa saya berpikir apakah Kemendikbud Dikti bisa membantu kami mahasiswa Indonesia di luar negeri tidak hanya dalam hal misalnya penelitian, meskipun itu juga ada di Ristek, tapi juga membantu teman-teman misalnya pendanaan kuliah mereka yang itu bukan dosen gitu Pak Mas Menteri. Karena sepemahaman yang saya tahu terkadang yang bisa mengajukan beasiswa di Kemendikbud itu hanya dosen. Nah, apakah kami mahasiswa luar negeri bisa berada di bawah platform Kemendikbud Dikti sehingga ada
ada bantuan dari Kemendikbuddikti dalam menyelesaikan perkuliahan kami. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya punya program penyetaraan ijazah, dan tadi Mas Menteri menyebut tentang penyetaraan ijazah, dan itu penting, di mana saya menemukan fakta di beberapa rekan-rekan PPI ketika saya diskusi, ketika kembali ke Indonesia ijazah itu sulit. Nah, mumpung ini dihadiri oleh seluruh ketua PPI di seluruh dunia, mahasiswa PPI, dan ada Mas Menteri, mohon izin apakah ketika nanti ke depan Kemendikbuddikti bisa memfasilitasi untuk menjadi bridging sehingga proses penyetaraan ijazah ini menjadi lebih mudah, sehingga membantu seluruh rekan-rekan yang mungkin kembali ke Indonesia, penyetaraan ijazahnya dipermudah sehingga bisa mencari pekerjaan atau melakukan hal lain yang bermanfaat melalui ijazah yang sudah diterima. Terima kasih. Itu Mas Menteri, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anam atas pertanyaannya. Mohon izin Mas Menteri, ini apakah ingin dijawab satu persatu dulu, satu per orang, atau kita lanjut ke pertanyaan dari berikutnya? Kalau boleh satu persatu aja ya, biar nggak lupa. Baik, siap. Baik, Ya. siap. Dipersilakan. Jadi pertama, itu pertanyaan yang sangat baik. Jadi pemain utama untuk perlindungan siapapun citizen Indonesia yang di luar negeri itu ada di Kementerian Luar Negeri. Itu udah jelas, itu tupoksinya mereka. Tapi Kemendikbud senantiasa akan selalu mendukung Kemenlu dan Bu Retno di sini, yang saya selalu berkoordinasi dengan beliau untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dari sisi pendidikannya sendiri dan mitigasi resiko itu. Jadinya kalau misalnya masalah ekskavasi, masalah pengembalian citizen Indonesia ya, untuk kembali lagi ke Indonesia dalam masa yang darurat dan keamanan, itu memang pemimpin dari semua inisiatif itu adalah Kemenlu. Kami memang tupoksi di pendidikan adalah kualitas pendidikan. Jadinya kalau misalnya contoh untuk pelajar luar negeri, dari kualitas pembelajaran dia, pembiayaan, pendanaan pembelajaran dia, atau mungkin isu dengan kesetaraan dan transfer kredit ke Indonesia, itu memang tupoksinya Kemendikbud. Jadi memang bagi tugasnya begitu teman-teman ya. Tetapi tentunya apapun yang kita bisa lakukan untuk membantu Kemenlu untuk melakukan hal yang terbaik untuk pelajar kita, pasti kita dukung. Tapi itu sekedar penjelasan aja ya dari tupoksi bagi-bagi tugas. Tugas saya adalah meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua pelajar Indonesia. Tugasnya Kemenlu adalah di bidang ini adalah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan dan perlindungan daripada masyarakat kita di luar negeri gitu. Tapi tentunya Kemendikbud hal-hal perlindungan ada perlindungan lain, misalnya melindungi hak siswa untuk bisa melanjutkan pembelajaran dia, itu bisa dibantu oleh Kemendikbud contohnya. Dan misalnya mereka merasa terancam karena mungkin degree-nya tidak diakui dalam Indonesia sehingga tidak bisa balik, itu tupoksi di Kemendikbud. Untuk jawaban yang kedua tadi topiknya adalah bukan yang ketiga, yang kesetaraan. Yang kedua apa tadi Mas Niko? Tentang mohon izin Menteri terkait penelitian pendanaan, karena kita melihat LPDP. Oke. Ya, domain Dikbud kayaknya seolah-olah hanya dalam negeri gitu loh. Ya. Iya. Jadi jangan khawatir, walaupun LPDP itu ada di bawahnya Kemenq, tapi LPDP di era sejak saya di era baru ini ya, itu sudah jauh lebih, karena kan sekarang pandemi COVID. Jadi berbagai macam beasiswa yang tadinya bisa diberikan kepada anak mau keluar negeri dan lain-lain itu banyak yang terhenti. Jadinya dibutuhkan suatu transformasi strategi daripada LPDP pada saat ini. Dan itu saya sangat terlibat di dalam memimpin perubahan strategi daripada LPDP. Jadi saya sama Menq itu sangat dekat, selalu berkoordinasi, dan yang sebenarnya secara konten dan secara strategi itu sebenarnya sekarang yang mengambil inisiatif itu adalah Kemendikbud, teman-teman, di LPDP. Jadinya, dan LPDP itu walaupun memang bahwa spesifik untuk Dikti itu dosen-dosen yang misalnya mau melakukan programnya atau S3-nya di luar dan lain-lain, tapi
salah satu keputusan yang telah kita ambil bersama di LPDP adalah sekarang S1 juga termasuk di dalam pembiayaan LPDP. Ya, jadi itu suatu kabar yang gembira S1 dan S2 tentunya. Dan juga bukan hanya fokus kepada yang ke luar negeri, tapi juga bisa buat domestik, karena banyak sekali anak-anak yang nggak akan dapat kesempatan ke luar negeri dalam masa pandemi ini. Jadinya satu adalah Kemendikbud sudah sekarang hadir dan menjadi inisiator utama di LPDP pada saat ini, ya. Dan yang kedua adalah sekarang sudah terbuka dan bukan hanya saya fokus kepada S3, S2, tapi juga S1 pun kami masukkan sebagai priority program. Jadinya apakah itu berarti kami akan melakukan berbagai macam dukungan untuk pelajar di luar negeri? Jawabannya mungkin iya, mungkin juga untuk yang domestik, ingin melakukan domestik, mungkin juga ada pendanaan untuk yang dari luar negeri balik ke Indonesia untuk melakukan riset project atau apa-apa, bisa macam-macam. Yang penting adalah fleksibilitas dan kualitas terjaga daripada LPDP. Tapi yang sudah jelas, walaupun LPDP di Kemenq inisiator dan yang pengambil inisiatif terpenting sekarang untuk strategi LPDP adalah Kemendikbud, karena Kemenq juga sangat percaya bahwa ini adalah domain specialty-nya Kemendikbud. Untuk yang ketiga sudah saya jawab, masalah kesetaraan ini masalah yang udah ribet banget teman-teman, udah bertahun-tahun masalah ini di berbagai macam sektor. Dan saya rasa saya sebagai punya pengalaman di dunia teknologi, kita harus mencari suatu platform sehingga ini bisa terjadi dengan LL Dikti platform kita terintegrasi, sehingga ini nggak perlu kita setiap kali meminta izin kesetaraan ini, harusnya itu semuanya sudah ada yang di pre-approve program-programnya. Cuman yang tidak di-approve, yang belum di pre-approve aja yang harusnya masuk seleksi ini. Jadi ini sebenarnya mohon waktu, tapi kita akan bereskan ini dalam administrasi saya janjikan itu. Baik, terima kasih Mas Mendikbud atas jawabannya untuk pertanyaan dari Saudara Anam. Sekarang saya persilahkan kepada calon koordinator PPI Dunia yang kedua, Mas Irahmi Rofiun dari PPI Tunisia. Dipersilakan, Mas Iam. Terima kasih Mas Niko atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Mas Menteri. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya barusan menggarisbawahi perkataan Mas Menteri terkait tugas Mas Menteri adalah meningkatkan kualitas pelajar Indonesia. Dalam hal ini kebetulan PPI Dunia ada beberapa program yang sudah dijalankan. Salah satunya adalah PPI Dunia Mengabdi, terus Ruang Berbagi Ilmu Mandiri, terus kemudian ada namanya program Bantu Guru Melihat Dunia. Dalam hal ini Mas Menteri pernah bilang, guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Hasil PISA 2018, Program for International Student Assessment, menunjukkan bahwa hanya 30% siswa Indonesia memiliki kemampuan literasi pada level 2. Di mana negara lain yang berpartisipasi rata-rata 77% siswanya yang mampu menguasai soal literasi level 2. Ya, belum lagi masalah akses dan infrastruktur yang tidak merata. Semua menjadi masalah kita. Nah, dari sekian banyak masalah tersebut, apa yang membuat Mas Menteri tetap optimis Indonesia akan bangkit dan menjadi negara hebat? Terima kasih, Mas Menteri. Saya bukan politisi, saya adalah profesional. Jadi saya akan menjawab bukan sebagai politisi, tapi sebagai profesional. Saya di sini cuma satu tugasnya, untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia untuk semua anak Indonesia. Jadi saya akan jawab ini secara sejujur-jujur mungkin. Ada elemen-elemen yang bikin saya pesimis, ada elemen-elemen yang bikin saya optimis. Yang pesimis kita tahu semua apa itu elemen-elemen. Hasil PISA, ya kan? SDM, kualitas SDM kita dan lain-lain, masalah birokrasi dan administrasi dalam pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan kita, berbagai macam isu politis di perguruan tinggi kita yang meribetkan semua isu-isu ini, yang mendistract daripada isu core, daripada anak-anak ini belajar dan mendapat kesempatan lebih baik nggak pada saat dia lulus. Tapi yang ada beberapa hal yang bikin saya optimis, dan ini jujur bikin optimis. Satu adalah anak-anak kita, dan ini berdasarkan hasil PISA juga, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mereka punya rasa
positivity terhadap masa depan itu tinggi. Jadi walaupun misalnya kompetensi literasi mereka dan numerasi mereka mungkin belum mencapai level itu, tapi optimisme mereka dan rasa hope mengenai the future buat mereka itu masih positif dan tinggi. Jadinya feeling dari sisi psikososial mereka lebih tangguh daripada banyak sekali anak-anak lain. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Korea atau Jepang, di mana anak itu kebanyakan stres di sistem pendidikan mereka, anak-anak Indonesia itu lebih kecil level stresnya. Dan level optimisme mereka terhadap masa depan itu lebih besar. Jadi itu adalah satu hal yang sangat optimistik. Dua, yang bikin saya optimistik adalah dengan adanya berbagai macam teknologi baru yang bisa mereinforce semua hal-hal administratif, logistik, kurikulum disbursement, pelatihan guru dengan teknologi, harapan saya lebih optimistik karena semua software ini bukannya akan mereplace guru-guru kita dan sekolah-sekolah kita, tapi malah akan memberikan mereka ruang dan juga toolkit untuk bisa mengupgrade kualitas pembelajaran. Jadinya di mana guru misalnya atau kepala sekolah hampir 60-70% dari waktunya itu mengurus pelaporan keuangan, mengurus administrasi compliance terhadap Pemda atau Kemdikbud. Malah itu kalau semua itu bisa diotomasi dengan teknologi dan dirancang dengan lebih efisien, kita bisa satu, waktu yang di save itu bisa digunakan untuk mementor guru-gurunya, dan guru-guru itu bisa lebih banyak waktu untuk mementor murid-muridnya. Dan juga uang yang kita save daripada efisiensi yang bisa dilakukan dengan platform-platform teknologi, itu bisa kita gunakan untuk benar-benar peningkatan kualitas yang lebih bermutu. Itu kedua yang bikin saya optimis. Ketiga yang bikin saya optimis, anak-anak di luar negeri. Saya rasa banyak anak-anak yang sekolah di luar negeri akan kembali dan memberikan inovasi dan kontribusi yang luar biasa kepada negara kita. Saya bias ya tentunya ya, karena saya salah satu seperti kalian.